Halo pendengar, selamat datang di program kesehatan hari ini. Saya Dr. Samuel Hart, dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi penderita asam urat, khususnya di Indonesia. Jika Anda atau orang yang Anda cintai sedang mengalami nyeri sendi akibat asam urat, atau ingin mencegah penyakit ini, program hari ini akan memberikan informasi yang bermanfaat, praktis, dan mudah diterapkan. GOUT, juga dikenal sebagai asam urat, adalah suatu bentuk artritis yang disebabkan oleh penumpukan asam urat dalam darah yang menyebabkan pembentukan kristal urat di persendian. Kristal-kristal ini menyebabkan serangan nyeri, kemerahan, dan pembengkakan yang tiba-tiba, biasanya di jempol kaki, pergelangan kaki, atau persendian lainnya. Di Indonesia, asam urat semakin umum terjadi karena perubahan gaya hidup dan kebiasaan makan, terutama meningkatnya konsumsi makanan kaya purin seperti makanan laut dan daging merah, yang populer dalam budaya kuliner lokal. Contoh nyata di Indonesia, bayangkan Anda sedang menghadiri pesta tradisional di Bali dengan hidangan lezat seperti babi guling babi panggang atau sate lilit kue ikan bakar. Hidangan ini tidak hanya lezat tetapi juga simbol budaya Indonesia. Namun, jika Anda menderita asam urat, mengonsumsi terlalu banyak daging atau makanan laut dapat memicu serangan asam urat yang parah. Jadi, bagaimana Anda bisa menikmati masakan Indonesia sambil tetap mengendalikan asam urat Anda? Itulah yang akan kita bahas dalam program hari ini. Tujuan program, kita akan mempelajari makanan yang harus dikonsumsi untuk mengurangi peradangan dan mendukung ekskresi asam urat. Makanan yang harus dihindari agar tidak memperparah asam urat. Tips praktis sederhana yang sesuai dengan gaya hidup orang Indonesia. Saran ahli untuk menyesuaikan pola makan dan gaya hidup Anda. Mari kita mulai. Bagian 2. Makanan untuk meningkatkan anti peradangan dan mendukung eliminasi asam urat. Pertama, kita akan membahas makanan yang harus Anda prioritaskan dalam diet Anda untuk mengendalikan asam urat. Makanan-makanan ini tidak hanya membantu mengurangi peradangan, mendukung ginjal untuk mengeluarkan asam urat, tetapi juga sesuai dengan selera dan kebiasaan makan orang Indonesia. Mari kita jelajahi setiap kelompok makanan. 2,1 buah kaya vitamin C dan zat anti peradangan. Buah-buahan merupakan sahabat baik bagi penderita asam urat, terutama yang kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C membantu meningkatkan ekskresi asam urat melalui ginjal, sementara antioksidan seperti antosianin membantu mengurangi peradangan. Berikut buah-buahan yang sebaiknya Anda tambahkan. Ceri, terutama ceri asam, telah terbukti dapat menurunkan kadar asam urat dan mencegah serangan asam urat. Di Indonesia, Anda dapat menemukan ceri impor di supermarket besar di Jakarta atau Bali. Jika tidak, cobalah jus ceri tanpa pemanis pilihan yang tepat. Jeruk, lemon, dan kiwi. Buah-buahan ini kaya akan vitamin C. Di Indonesia, jeruk lokal seperti jeruk Bali pomelo, atau jeruk nipis mudah ditemukan. Cobalah membuat segelas limun tanpa pemanis atau tambahkan kiwi ke dalam salad buah. Stroberi dan beri. Stroberi populer di Bandung dan Malang, tempat perkebunan stroberi terkenal. Buah beri ini tidak hanya lezat, tetapi juga mengandung antosianin yang membantu mengurangi peradangan. Bayangkan Anda berada di pasar tradisional seperti Pasar Badung di Bali. Anda dapat membeli sekeranjang stroberi segar atau jeruk Bali untuk hidangan penutup yang sehat. Alih-alih minum minuman ringan, cobalah membuat smoothie stroberi dengan yogurt rendah lemak lezat dan sehat. 2,2 buah kaya serat dan antioksidan. Serat membantu mengontrol gula darah, sehingga mengurangi penyerapan purin, faktor penting dalam mengendalikan asam urat. Berikut beberapa buah yang cocok. Pisang. Pisang adalah buah yang populer di Indonesia. Dari pisang Ambon hingga pisang raja, pisang kaya akan kalium yang membantu mendukung fungsi ginjal dan mengurangi peradangan. Papar, apel impor atau lokal dari Malang adalah pilihan yang baik. Makan apel dengan kulitnya untuk memaksimalkan kandungan seratnya. Alpukat adalah makanan lezat di Indonesia.
sering digunakan dalam es alpukat smoothie alpukat. Namun, hindari menambahkan gula atau susu kental manis. Sebagai gantinya tambahkan sedikit air jeruk lemon agar hidangan tetap sehat. Buah beri lainnya, selain stroberi, Anda dapat mencoba anggur impor atau blueberry jika tersedia. Tips untuk Indonesia, alih-alih Coldplay buah manisan, cobalah membuat rujak tawar dengan buah-buahan seperti mangga, nanas, dan alpukat. Anda dapat menambahkan sedikit garam atau cabai untuk meningkatkan rasa tanpa meningkatkan risiko asam urat. 2,3 sayuran rendah purin. Sayuran merupakan dasar dari dit asam urat. Sebagian besar sayuran aman dan kaya akan sifat anti-inflamasi. Di Indonesia, Anda memiliki banyak pilihan yang mudah ditemukan. Ubi jalar. Ubi jalar adalah makanan pokok di Indonesia. Mulai dari yang direbus, dipanggang, hingga kolang-kaling, ubi jalar merupakan sumber karbohidrat kompleks, rendah purin, dan tinggi serat. Bintang wortel, tomat, terong. Sayuran ini populer dalam hidangan seperti sayur lodeh atau gado-gado. Tidak hanya rendah purin, mereka juga mengandung likopen dan antioksidan. Brokoli dan sayuran berdaun hijau, brokoli Coldplay hijau. Kangkung atau kangkung bayam air adalah pilihan yang baik. Bayam air yang sering ditemukan dalam cah kangkung bayam air tumis merupakan hidangan sehat jika tidak terlalu banyak minyak yang digunakan. Jamur, jamur merang, atau jamur shiitake yang sering ditemukan dalam soto atau capcay merupakan sumber protein nabati rendah purin. Contoh praktis, jika Anda berada di Surabaya dan menyukai gado-gado, mintalah saus kacang yang lebih sedikit karena kacang tanah mengandung purin sedang dan lebih banyak sayuran kukus seperti brokoli, wortel, dan taukin. Ini membuat hidangan ini lebih ramah asam urat. 2,4 kacang-kacangan dan buncis. Kacang-kacangan dan buncis merupakan sumber protein nabati yang baik dan bisa menjadi alternatif yang baik untuk daging merah dan makanan laut. Beberapa pilihannya antara lain almond dan kenari. Kacang-kacangan ini tidak hanya rendah purin, tetapi juga mengandung lemak sehat yang membantu mengurangi peradangan. Anda dapat menemukan almond di supermarket besar di Jakarta atau Bali. Miju-miju, buncis, kacang merah. Di Indonesia, buncis kacang hijau sering digunakan dalam bubur kacang hijau. Masak hidangan ini tanpa menambahkan terlalu banyak gula. Tips, alih-alih tempe goreng yang bisa tinggi minyak, cobalah tempe kukus atau tambahkan lentil ke sayur Coldplay untuk meningkatkan protein nabati. 2,5 susu dan yogurt rendah. Lemak. Susu dan yogurt rendah lemak adalah makanan yang terbukti dapat mengurangi asam urat dan peradangan. Susu rendah lemak. Segelas susu rendah lemak sehari dapat membantu meningkatkan ekskresi asam urat melalui ginjal. Di Indonesia, Anda dapat memilih merek susu rendah lemak seperti Frisian Fresh atau Ultramilk. Yogurt. Yogurt tanpa pemanis, terutama yang mengandung probiotik, mendukung kesehatan usus dan mengurangi peradangan. Cobalah yogurt lokal dari Yogyakarta atau merek internasional seperti yogurt Yunani. Contoh nyata, daripada minum es cendol minuman manis tradisional, cobalah membuat smoothie yogurt dengan pisang dan stroberi. Ini adalah camilan sehat dan ramah asam urat. 2,6 air dan kopi hitam. Minum air yang cukup adalah kunci untuk membantu ginjal Anda mengeluarkan asam urat. Air. Usahakan minum 1,52 liter air sehari. Di Indonesia, air minum kemasan seperti Aqua atau Le Mineral mudah ditemukan. Jika Anda berada di daerah pedesal, pastikan air minum Anda disaring kopi hitam. Studi menunjukkan bahwa kopi tanpa gula dapat menurunkan kadar asam urat berkat enzim khusus. Di Indonesia, kopi tubruk atau kopi hitam dari Aceh dan Toraja adalah pilihan yang tepat. Tips, bawalah sebotol air minum ke tempat kerja atau pasar, terutama saat cuaca Indonesia panas dan lembab. Alih-alih minum teh tarik manis, cobalah kopi hitam tanpa gula untuk menikmati rasanya dan mendukung kesehatan Anda. Bagian 3, makanan yang harus dihindari. Selanjutnya, kita akan membahas makanan yang harus dihindari agar tidak memicu serangan asam urat.
Makanan ini seringkali tinggi purin atau fruktosa yang meningkatkan kadar asam urat. Hati-hati, karena banyak dari hidangan ini populer dalam masakan Indonesia. 3,1 Hewan kaya purin. Makanan hewani, terutama jeroan, daging merah, dan makanan laut, merupakan sumber purin yang tinggi. Berikut beberapa makanan yang harus dihindari. Jeroan, hati, ginjal, atau jeroan adalah hidangan umum dalam soto Betawi atau gulai hati. Namun, makanan tersebut sangat tinggi purin dan dapat memicu serangan asam urat. Daging merah, daging sapi, kambing, atau babi sering ditemukan dalam rendang, set kambing, atau babi guling. Kurangi frekuensi makan dan pilih porsi yang lebih kecil. Makanan laut. Makanan laut seperti sarden, herring, kerang, atau udang populer di Indonesia, terutama dalam saus padan atau kerang rebus. Jika Anda menyukai makanan laut, pilihlah jenis makanan laut rendah purin seperti salmon, dan konsumsilah secukupnya. Contoh nyata, jika Anda makan di restoran Padang dan melihat gulai otan atau udang balado, pilihlah sayur daun singkong atau telur balado daripada hidangan yang kaya purin. 3,2 Minuman manis dan beralkohol. Minuman manis dan beralkohol merupakan musuh bagi penderita asam urat karena dapat merangsang produksi asam urat. Soda dan jus manis, minuman ringan seperti teh botol atau Fanta, dan jus buah kaleng mengandung fruktosa tinggi yang meningkatkan asam urat. Di Indonesia, minuman ini sangat populer, tetapi gantilah dengan air putih atau jus alami tanpa gula. Bir dan alkohol. Bir, terutama Bintan atau Angker, mengandung purin tinggi dan menghambat ekskresi asam urat oleh ginjal. Alkohol keras seperti arak bal juga harus dihindari. Jika Anda ingin minum alkohol, pilihlah anggur merah dalam jumlah yang sangat sedikit dan hindari meminumnya saat Anda sedang mengalami serangan asam urat tipe saat makan malam bersama teman-teman di Jakarta. Daripada memesan es teh manis, cobalah es kelapa muda. Air kelapa segar, minuman alami rendah purin yang populer di Indonesia. 3 Makanan olahan dan makanan cepat saji. Makanan olahan dan makanan cepat saji mengandung gula, pengawet, dan lemak tidak sehat yang meningkatkan risiko asam urat. Sosis dan daging olahan. Makanan seperti sosis atau kornet daging kaleng sering ditemukan dalam nasi goreng atau roti lapis. Batasi makanan ini. Makanan cepat saji, kentang goreng, kue, atau es krim dari restoran cepat saji seperti KFC atau McDonald's. Es tinggi lemak dan gula yang buruk bagi asam urat. Contoh nyata, daripada memesan ayam goreng dari restoran cepat saji, cobalah membuat ayam bakar di rumah dengan bumbu ringan seperti kunyit dan jahe, lalu padukan dengan salad sayuran untuk hidangan yang lebih sehat. Sekarang, mari kita masuk ke bagian praktisnya, kiat-kiat khusus untuk menerapkan pola makan dan gaya hidup ramah asam urat di Indonesia. Kiat-kiat ini dirancang agar mudah diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari Anda. 4,1 Keseimbangan. Nutrisi. Prioritaskan sayur dan buah. Pastikan setiap makan setidaknya 50% sayur dan buah. Misalnya, saat makan nasi campur, tingkatkan porsi lalapan sayuran mentah dan kurangi jumlah daging atau ikan. Protein nabati. Daripada makan sate ayam setiap hari, cobalah tempe goreng atau tahu isi sebagai sumber protein utama Anda. Susu rendah lemak. Tambahkan segelas susu rendah lemak atau yogurt ke dalam sarapan atau camilan Anda. Contoh nyata, saat berbelanja di Yogyakarta, belilah kol, bayam, dan jeruk nipis untuk membuat salad sederhana dengan perasan lemon dan sedikit minyak zaitun. 4. Tetap terhidrasi. Minum 1,52 liter air putih sehari adalah suatu keharusan. Biasakan membawa botol air minum saat bekerja atau bepergian. Di tempat panas seperti Surabaya atau Bali, Anda mungkin perlu minum lebih banyak untuk mengimbangi keringat. Tips: coba tambahkan beberapa potong jeruk nipis atau daun mint ke dalam air putih untuk menambah rasa tanpa gula. 4. Kontrol berat badan. Kelebihan. Berat badan merupakan faktor risiko utama asam urat karena meningkatkan resistensi insulin yang menghambat ekskresi asam urat. Turunkan berat badan secara perlahan,
targetkan penurunan 0,51 kg per bulan dengan mengurangi karbohidrat olahan nasi putih, roti tawar, dan meningkatkan aktivitas fisik. Pilih makanan rendah kalori. Ganti nasi goreng dengan nasi merah atau bubur oat. Contoh nyata, jika Anda berada di Bandung dan menyukai batagor, cobalah membuat versi panggang di rumah untuk mengurangi minyak dan kalori. 4. Hindari gula, alkohol, dan gorengan. Membatasi gula dan gorengan membantu mengurangi beban pada ginjal dan mengurangi peradangan. Pengganti gula, jika Anda menyukai es campur, gunakan madu alami atau tanpa tambahan gula. Batasi makanan yang digoreng. Daripada pisang goreng, cobalah pisang kukus. 4. Olahraga ringan. Olahraga ringan seperti berjalan kaki, yoga, atau bersepeda dapat membantu meningkatkan metabolisme dan menurunkan berat badan. Berjalan kaki di Jakarta, Anda dapat berjalan kaki pagi di taman seperti Taman Suropati. Yoga, ikuti kelas yoga di Bali, tempat yoga sangat populer untuk meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi stres. Contoh nyata, jika Anda tinggal di daerah pedesaan di Indonesia, cobalah berjalan-jalan di sekitar sawah atau berkebun ringan untuk meningkatkan aktivitas Anda. Bagian 5. Rekomendasi ahli terakhir. Kita akan mendengar rekomendasi ahli untuk menyesuaikan pola makan dan gaya hidup, terutama bagi pasien asam urat di Indonesia. Periksa kadar asam urat Anda secara teratur setiap 6 bulan untuk menyesuaikan pola makan Anda di Indonesia. Anda dapat melakukan tes ini di rumah sakit seperti Eka Hospital atau klinik setempat. Kadar asam urat yang ideal adalah di bawah 6 mg/dl. Contoh nyata, jika Anda berada di Surabaya, kunjungi Rumah Sakit Silon untuk memeriksakan asam urat Anda dan konsultasikan dengan dokter mengenai pola makan yang sesuai. Jika Anda memiliki batu ginjal atau penyakit kronis seperti diabetes, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk menyusun pola makan yang sesuai. Diet Mediterania. Para ahli merekomendasikan diet Mediterania yang berfokus pada sayuran, buah-buahan, protein nabati, dan minyak zaitun. Di Indonesia, Anda dapat menerapkannya dengan menggunakan minyak zaitun dalam tumisan hidangan tumis dan memperbanyak sayuran. Dukungan profesional. Rumah sakit besar di Jakarta seperti RSCM atau klinik di Bali memiliki ahli gizi yang siap membantu. Contoh nyata, jika Anda berada di Medan dan suka makan soto Medan, mintalah ahli gizi Anda untuk menyesuaikan resep dengan mengurangi jumlah organ dan menambah jumlah sayuran. 5. Menggabungkan obat dan diet. Dalam beberapa kasus, diet saja tidak cukup. Dokter Anda mungkin meresepkan obat seperti allopurinol untuk mengurangi produksi asam urat. Patuhi pengobatan Anda dan kombinasikan dengan pola makan sehat. Bagian 6. Kesimpulan dan ajakan bertindak. Para pendengar yang budiman, kita baru saja membahas secara detail cara mengendalikan asam urat melalui pola makan dan gaya hidup. Dari memprioritaskan buah-buahan yang kaya vitamin C seperti jeruk bali dan stroberi, hingga membatasi makanan tinggi purin seperti rendang dan sate kambing. Anda tentu dapat menikmati masakan Indonesia sekaligus menjaga kesehatan. Awali dengan perubahan kecil. Minum cukup air, tambahkan sayuran ke dalam menu makan Anda, dan kurangi makanan manis. Jika Anda membutuhkan dukungan, jangan ragu untuk menghubungi dokter atau ahli gizi Anda di Indonesia. Kesehatan Anda layak dijaga. Terima kasih telah mendengarkan. Jika Anda merasa program ini bermanfaat, silakan bagikan dengan teman dan kerabat Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.